Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahu wa sadaqa rasul karim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jemaah Kampung Taqwa astagfirullah. Mari kita lanjutkan lagi. Masih di surat Al-Ankabut. Kemarin kita sudah sampaikan bagaimana Allah menyatakan bahwa wahai hambaku, sungguhnya bumi Allah itu luas. Maka berjalanlah atau datanglah ke tempat yang berbeda dari tempat biasa, yang tidak bisa melakukan atau melaksanakan amal dan ibadah. Jadi silakan berhijrah, dan hanya kepada Allah lah, kepada Dia sajalah kita menyembah, hendaknya kita menyembah. Kemudian diingatkan ketika hendak hijrah atau memutuskan untuk hijrah, ada ancaman-ancaman, ada ancaman kematian, penyiksaan, termasuk dijauhkan dari masyarakat. Diingatkan oleh Allah bahwa seluruh manusia yang bernyawa, seluruh manusia akan mati dimanapun dia berada, baik dia hijrah atau tidak hijrah, baik dia tetap berbuat maksiat atau dia mengarah kepada perbuatan taat, tetap saja ada kematian menimpanya, dan kepada Allah semua dikembalikan. Jadi nggak usah khawatir, karena yang namanya hijrah tetap ada ancaman. Nggak hijrah pun sebenarnya tetap ada ancaman. Begitupun kematian. Mari kita lanjutkan di ayat yang ke-58 surat Al-Ankabut. Ayat yang ke-58. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wa 'amilus solihati lanubawwi'annahum minal jannati ghurafan tajri min tahtihal anharu khalidina fiha ni'ma ajrul 'amilin. Dan orang-orang yang beriman serta beramal soleh akan ditempatkan mereka ke dalam surga, di mana ada tempat tinggal atau ruangan atau rumah yang tinggi, yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Itulah nikmat pembalasan dari orang-orang yang telah beramal. Nah, ini juga bagian dari usapan lembut kepada orang-orang beriman yang memutuskan untuk hijrah, untuk pindah dengan membawa keimanan, bahwa ketika pindah itu pasti berganti. Yang tadinya ada pekerjaan mungkin tidak ada pekerjaan, yang tadinya punya rumah
mungkin tidak punya rumah lagi, yang tadinya punya tetangga, kawan, akrab, orang yang bisa berbagi cerita, ketika hijrah di tempat yang baru itu udah nggak ada lagi. Nah, Allah mengetahui hati manusia karena pasti saja ada rasa yang hilang gitu. Baik hijrah secara tempat ataupun hijrah secara makna. Kalau hijrah tempat lebih terasa ya. Dia nggak ketemu lagi sama keluarganya misalnya. Begitulah yang dirasakan teman-temannya Nabi Muhammad SAW ketika, dan termasuk mungkin Nabi juga manusia ya, yang dia dibesarkan di sana di Mekah, ibaratnya hidup matinya selama 40 tahun lebih di situ, lalu dia ke Madinah. Panggilan iman ini yang bisa menggerakkan. Kalau enggak, mereka akan kepikir rumahnya gimana. Kemudian berpikir nanti di tempat yang baru itu ada kerja atau enggak. Kemudian di tempat yang baru itu ada gak kawannya, ada gak orang-orang yang mau membela dia. Tetap banyak kekhawatiran. Dulu kan belum ada video call ya. Kalau udah ada video call bisa ngomong sama orang sana, kawannya yang udah hijrah misalnya kan, gimana keadaannya di sana nih, coba lihat sendiri atau rumah-rumahnya kayak gitu. Nggak ada waktu dulu ya. Nah, kekhawatiran ini diobati oleh yang maha mengetahui. Siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Dia tahu hati manusia akan goncang ketika dia pergi, dia hijrah, dia pindah. Makanya di sini disebutkan akan Allah ganti. Semua yang dia tinggalkan akan Allah ganti. Begitulah yang terjadi pada Nabi Ayub ya. Ketika dia diberi ujian yang luar biasa, setelah selesai ujian itu diganti sama Allah. Termasuk hartanya, keluarganya, anak-anaknya juga ya. Jadi jangan khawatir ketika hijrah akan diganti oleh Allah. Nah, ini ya, ayat ini menceritakan walladzina amanu wa amilus shalihat, orang-orang yang beriman dan beramal, bergerak ya. Amal itu artinya bergerak dia. Enggak diem aja ya. Walau kerja, kalau bahasa kita kerja, walaupun tidur juga kata kerja, naum itu kata kerja itu. Tapi yang dikehendaki di sini adalah orang beriman dan dia beramal, dia menguatkan keimanan dengan amalan atau dua-duanya saling berkaitan. Jadi ada amal dia, salah satu amal hijrah, pindah. Ya. Pindah dari pekerjaan yang haram ke pekerjaan yang halal, pindah dari kemaksiatan kepada taat, ya. Pindah dari kegelapan jahiliyah, ya. Pemikiran-pemikiran yang gak benar menjadi pemikiran Islam, pemikiran yang lurus hanya kepada Allah saja. Pindah dari masyarakat yang brengsek ya, saling menghina, memperbudak, mengambil, merampas hak orang, kepada masyarakat yang penuh ukhuwah, yang tadinya perpecahan, saling ribut ya, senggol dikit bacok ya, kepada masyarakat yang saling menyatukan, perpaduan, masyarakat yang menghargai, masyarakat yang menyingkirkan duri dari jalan, masyarakat enak. Apa setelah beriman, beramal soleh? Lanubawi annahum minal jannah, akan ditempatkan mereka ke dalam jannah, diganti dengan yang jauh lebih hebat. Kemudian disebutkan ghurafan tajri min tahtihal anhar, ada tempat yang tinggi atau kamar atau rumah lah kita sebut, sesuatu yang sangat tinggi, yang mewah, yang luar biasa, dan di bawahnya mengalir sungai-sungai. Udah jaminan itu kalau udah mengalir sungai itu ya, kehidupan, kesenangan ya. Apalagi sungainya jernih, bahkan di surga bisa milih sungai itu ya, sungai susu segala ya.
bisa milih kita di sungai ini. Gimana kita mau mandi tuh ya? Jangan bayangin, yang kita harus usahakan adalah kita punya kartunya nggak menuju surga ini itu. Ya. Passwordnya kan harus kita punya, yaitu keimanan la ilaha illallah. Dibuktikan dengan amal, nggak cuma mengatakan saya beriman, tapi nggak ada buktinya. Ya. Saya muslim, nggak ada buktinya. Gimana dia bisa ngambil surga? Kan dia VIP, dia very important person, orang yang sangat penting ya, yang bisa masuk surga itu. Makanya kita berlomba-lomba ya. Jadi diganti tuh ketika hijrah, ketika dia keluar dari kemaksiatan menuju taat, semuanya diganti. Bahkan diganti yang jauh lebih kekal, bukan jauh lebih kekal, memang kekal ya. Khalidina fiha. Ya. Ada ghurfah, ghurafan yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kemudian disebutkan juga khalidina fiha, dia kekal di dalamnya. Ya. Jadi memang tak terbanding lah antara usia di dunia ini dengan usia di akhirat. Kan gak ada waktunya di akhirat itu. Artinya gak ada waktunya terus menerus dalam kebahagiaan ya, atau dia dalam kesengsaraan. Kalau bahasa matematika itu, misalnya usia kita anggaplah 70 tahun ya. 70 tahun dibagi angka tak terhingga, yang gambarnya begini nih. Ya, gambarnya itu garis melengkung kayak huruf S tapi mendatar. Kalau dulu dalam hukum matematika itu disebut bilangan unreal, bilangan tidak nyata, tapi ada bilangannya gitu. Artinya sama sekali tidak berarti apa-apa usia di dunia itu kalau dibandingkan dengan akhirat, jika tidak memanfaatkan dengan baik. Makanya kita harus kuat nih bahwa dunia ini cuma musafir sementara. Ini mazro'ah, ini adalah ladang, ini adalah amal. Kapan dia mendapatkan panennya? Panennya di dunia aja udah dikasih panen. Ya. Coba kita lihat sahabat Nabi SAW. Entah Nabi apa aja ya, terutama yang Nabi apa aja. Siapa Nabi saja, Nabi mana, Nabi siapa saja, belibet amat ini. Ya. Itu ketika hijrah dia diganti dengan yang lebih baik. Ya. Termasuk para sahabat Nabi. Pernah saya sampaikan dulu ya. Ada sahabat Nabi yang orang kaya, dia perantau datang ke Mekah, lalu dia berdagang, lalu dia masuk Islam pada saat itu. Ketika dia mau hijrah, hartanya dikumpulkan di satu tempat. Udah menjelang perbatasan kota, dihadang sama Quraisy. Pulang, enak aja ya ente ya, ente itu pendatang, orang nggak tahu diri ente. Ibaratnya nggak bawa apa-apa, lalu kamu menjadi harta, punya banyak harta, lalu kamu pergi begitu saja ngikut Muhammad, nggak bisa. Ya, terus kata dia apa? Mau gak kamu saya tunjukkan tempat harta saya? Satu syaratnya, lepaskan saya mau ke Madinah. Ya. Saya dapat perintah untuk jalan ke Madinah. Kemudian orang-orang Quraisy itu bilang begitu. Benar kamu mau menunjukkan harta kamu? Dia tahu hartanya banyak. Ya, saya tunjukkan. Ya. Tapi dengan syarat kamu melepaskan saya. Anehnya orang-orang Quraisy ini mau melepaskan tuh karena udah dipikir akan dapat harta banyak, dan memang hartanya banyak di tempat itu. Ya. Lalu dilepaskan, mungkin orang Quraisy itu datang langsung ke tempat itu lah, entah digali entah apa nggak jelas. Nah, karena dia bahasanya bahasa dunia, dia pengenan lah daripada nyelakain satu orang, mendingan saya ngambil hartanya gitu. Mau lah gitu. Ya, mungkin karena yakin kalau orang-orang pengikut Muhammad itu jujur. Ya. Itu ciri-cirinya tuh pengikut Muslim, pengikut umat Islam, pengikut Nabi Muhammad SAW itu jujur. Itu ciri itu.
Kalau ada yang dalam satu harinya lebih banyak tidak jujurnya dibanding jujurnya, jangan-jangan kita mengikuti yang lain, bukan Nabi, mengikuti nafsu. Geser arah rel keretanya, digeser sampai menuju mengikuti Nabi. Dan ketika mereka pindah kemana, ke Madinah, diganti oleh Allah, dipersaudarakan ya antara sahabat Ansor dengan sahabat Muhajirin. Bahkan sahabat Ansor begitu baiknya, hartanya dibagi dua. Ini harta saya segini, saya bagi dua, biar kamu juga mendapatkan kehidupan yang lebih baik ini. Ya. Memang diganti, di dunia saja sudah diganti. Nah, di akhirat Allah janjikan ghurfah, ya, kamar-kamar atau tempat yang tinggi, bangunan yang hebat, yang mewah, dan kekal di dalam. Ni'ma ajrul amilin, mereka mendapatkan balasan, kenikmatan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Dapat ya. Ya, dia udah dapat tiketnya lah masuk surga itu. Ya. Kelihatan dari kesehari-harian dia itu udah kelihatan. Ya. Makanya kata Nabi ketika seorang bertanya, kalau begitu kita santai aja dong Nabi. Kan udah diketahui takdirnya kita dapat neraka atau surga. Orang yang dapat surga itu dimudahkan Allah untuk bergerak menujunya. Gitu. Makanya niat kita udah bergerak aja menuju Allah. Urusan surga dan neraka urusan Allah. Nggak mungkin usaha kita itu berbeda dengan hasil kita, walaupun berat ya. Karena kan Allah adil. Masa orang yang beriman dan beramal soleh masuknya ke neraka? Mana keadilan Allah? Enggak ya, jadi kita yakin saja ya. Jadi ketika dia hijrah diganti oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya. Ya. Keluarga menjadi ada keluarga baru, bahkan ada yang menikah juga di Madinah. Ya. Jadi tetangga-tetangga baru. Ya. Jadi ketika kita pergi bergerak kemanapun, ya itulah saudara kita. Kalau dia tidak sesama Muslim, paling tidak dia sesama manusia. Ya, yang punya hati, yang bisa digerakkan menuju kebaikan. Ya, ini kan kadang-kadang begitu ya, teman yang gak hijrah dia nggak mau hijrah. Teman-teman saya begini semua, ngapain saya hijrah sendirian? Anda salah. Yang namanya amal itu dihitungnya sendirian, dihisapnya itu sendirian, nggak pakai rekomendasi. Ya. Mohon maaf ya Allah Subhanahu Wa Taala, ini kalau saya lagi dihisap, saya dapat dispensasi lah, kan saya anak gubernur di dunia, di akhirat semua sama. Ya. Bahkan kata Nabi di akhirat nanti di yaumul qiyamah itu semua telanjang, nggak pakai baju kebesaran, nggak pakai mahkota, nggak pakai pakaian kebanggaan, dia nggak ada, semuanya telanjang. Kata Aisyah, apa kita saling ngeliatin Nabi? Urusan pada saat itu lebih besar dibanding itu. Kaki kita nggak bisa bergerak sebelum ada keyakinan atau kita mendapatkan kitab dari kanan atau kiri. Ya. Ayat selanjutnya, ayat ke-59 surat Al-Ankabut. Alladzina sabaru ala rabbihim yatawakkalun, yaitu orang-orang yang sabar dan kepada Tuhan mereka bertawakal. Ini disentuh lagi, tetap dalam kesabaran, tetap dalam tawakal ya. Sabar, isbiru wasabiru warabitu ya. Sabarlah kamu, kemudian perkuatkanlah kamu ya. Berjaga-jaga di perbatasan itu kesabaran juga itu. Sampai 2 sabar tuh disebutkan ya di Ali Imran ya, surat Ali Imran ya. Yang namanya sabar kan kita sudah sering bahas ya. Paling enggak itu ulama membagi ada 3 sabar itu. 1 sabar dalam taat ya, kayak kita puasa nih, sabar ya.
menahan diri dari haus lapar, gak cuma haus lapar, dari pekerjaan yang haram, perkataan yang jelek, yang kotor, yang menipu, yang membohong, ya. Jangan-jangan lagi puasa masih juga bohong. Waktu nggak puasa udah buka boleh dong ke pohon, bohong. Nggak ada yang namanya bohong tuh, nggak ada. Tetap saja disebut dusta, ya. Walaupun ada ulama yang menyatakan ada dusta yang dibolehkan kalau kita tahu orang itu bakal membunuh orang itu, ya. Ada orang yang mau membunuh orang, kita diminta ininya, udah tahu kita dia membunuh orang, kita boleh berdusta. Saya nggak tahu kalau itu secara syariahnya gimana, ya. Jadi siapa orang-orang yang bakal mendapatkan ganti dari Allah, terutama di surga ketika dia hijrah, adalah orang-orang yang sabar, ya. Sabar dalam taat, dalam menjalankan ibadah, ya. Sabar dalam misalnya menjalankan sholat 5 waktu, sabar. Kita bisa sabar ngobrol sama orang nih, kadang-kadang nih kita bisa sabar nih ngobrol sama orang berjam-jam. Datang ke satu tempat sembari ngopi, sembari apa, berjam-jam ngobrol. Kita tidak sabar untuk sholat 5 menit, ya. Padahal sebentar aja itu, ya. Ataupun ketika mendengar azan, ya Allahu Akbar, masih aja dia ngobrol terus-terusan sampai selesai. Bentar lagi qomat, kalau udah qomat baru siap-siap. Udah qomat, baru rakaat pertama, ya. Baru ngomong amin, kan begitu, ya. Ada aja alasannya. Baru ngomong amin, istri udah diingetin lagi, itu udah rakaat kedua tuh Pak, ke masjid Pak, udah rakaat kedua, udah rakaat kedua tuh. Wah, kan masih ada rakaat ketiga. Sholat maghrib misalnya, maghrib aja tuh udah yang mudah lah, biasanya maghrib, ya. Soalnya ketika maghrib paling banyak orang lah, lumayan lah, bisa 4 baris kalau di sini. Udah rakaat terakhir lah, belum salam. Ada, Pak itu udah mau salam itu. Ketika udah salam, Pak udah salam, nggak bisa berjamaah di masjid. Ya besok juga masih ada maghrib. Astagfirullahaladzim. Wah ini berat, ya. Sabar dalam taat, ya. Sabar dalam bersedekah itu perlu kesabaran. Ada orang yang kita sedekahi misalnya, ya, kita beri bantuan, nggak pernah ngucapin terima kasih. Ada nggak? Bisa saja ada. Dan nggak pernah balikin lagi uangnya ke kita. Kita sering ngasih uang atau sering ngasih barang, dia nggak pernah membalikan lagi ke kita, misalnya balas gitu. Jangan dipikirin, itu mau urusan Allah. Kita mah ngasih weh, ya. Kita beri. Masalah balasan Allah yang balas, nggak usah takut. Kalau dia mungkin belum bisa membayar, belum bisa membalas kebaikan, tapi mungkin dia mendoakan kita. Itu jangan disebut-sebut. Sering banget saya bantu ente nggak pernah bantu aneh kalau aneh lagi susah. Ya, nggak usah gitu, nggak usah. Ya. Beberapa di media sosial tuh, di Facebook, apa? Ini contohnya nih. Ini tolong jangan di upload yang seperti ini nih, kata-kata ini. Kalau udah miskin baru ketahuan siapa yang jadi saudara saya. Jangan yang kayak gini, nggak usah. Maksudnya adalah ketika susah udah nggak ada orang yang mau deketin saya. Bisa saja orang tidak mau dekat karena dia juga nggak bisa ngebantu. Ya. Bisa saja dia mau ngebantu, tapi kesempatan waktu dia ngurus sesuatu nggak bisa dia ketemu. Bisa saja dia mendoakan dalam doa-doa yang tidak disebutkan, ya. Tidak disebutkan saya doain kamu loh, gitu. Tidak disebutkan tapi tetap didoakan, ya. Jadi jangan berpikir ketika ada kita lagi sulit,
kemudian orang menjauh dari kita, jadi ketahuan mana saudara, mana teman, mana orang yang meninggalkan kita. Buktinya lagi susah ditinggalkan kita. Udah nggak usah pikirin itu, ya. Jadi ketika kita memberi sesuatu itu kan contoh sabar dalam taat, ya. Jangan pikirin apa yang akan dibalas oleh orang tersebut atau kelompok masyarakat tersebut. Jangan, Allah yang balas. Ya. Dan gak usah disebut-sebut tuh. Kalau nggak saya yang bantu tuh keluarga itu belangsak tuh. Waktu kemarin dililit utang ke rumah saya juga, ya. Aduh, jangan sebut-sebut deh, ya. Sabar dalam taat, sabar dalam meninggalkan maksiat, ya. Ini juga perlu perjuangan ini. Kemarin saya sampaikan contohnya peristiwa itu, ya, peristiwa pelarangan khamar, ya. Pelarangan minum-minuman keras, miras, apapun namanya, kata Bang Haji Romai Rama. Namanya miras apa aja emang namanya. Itu contoh kita meninggalkan perbuatannya. Kalau sedikit gimana Pak? Sama aja, tinggalin. Ya. Kalau cuma nemenin temen, gimana temannya diajak biar minum yang bener, jahe kan diminum yang jelas, ya. Bandrek yang jelas ada manfaatnya gitu kan. Bulan gitu-gituan. Yang ketiga, sabar dalam diuji Allah. Dapat bencana, dapat kesulitan, itu kesabaran. Ya. Anak kita sakit, nggak bisa disembuhkan atau apa. Kita nggak punya uang, buru-buru mau masuk ke rumah sakit. Ya. Sabar, minta sama Allah. Ya, mudah-mudahan Allah datangkan rizki. Atau ini ujian sehingga kita semakin sayang terhadap anak itu. Ya. Kita jadi tahu apa kebutuhan dia. Ya. Mungkin kita dekat dengan dia, berbicara dengan dia. Bisa saja ketika Allah menguji sakit salah satu anggota keluarga kita, itu wujud kasih sayang yang terungkap. Ya. Ada pasangan kita, entah suami, entah istri kita menemani kita, Masya Allah. Ini pengalaman apa penelitian Pak Arfan? Dua-duanya. Ya. Itu kan ujian kesabaran. Ya. Begitulah sabarnya Khadijah radhiyallahu an. Ya. Ketika Nabi Zamiluni selimuti aku. Ya. Kaget kan Khadijah ini pulang dari gua Hiro, kenapa begini suami saya? Nah, selimuti didukung. Oh, itu adalah saya ingat. Ada paman saya di sana kan. Paman saya itu menyatakan kalau seseorang diberi karunia diantaranya dia ini diberi wahyu dan sebagainya. Lalu diajak juga suaminya ngelihat, pengen tahu nih sebenarnya benar gak itu Jibril yang datang. Ya, makanya Nabi sering menyebut Khadijah ya. Sampai Aisyah bilang itu tua bangka itu masih disebut-sebut aja, maksudnya tua bangka itu orang sudah tua ya. Kan menikahnya usia 40 tahun kan Khadijah itu. Lalu Nabi bilang apa dengan Aisyah? Aisyah ya namanya cemburu, tetap ada cemburu walaupun orang udah meninggal kan. Sering disebut-sebut sama Nabi. Kalau dia ada makanan, Nabi itu nginget teman-temannya Khadijah, sini dikasih ya. Itu temannya Khadijah. Ya. Kata Nabi, dia menjadi istri saya itu ketika orang meninggalkan dia. Artinya meninggalkan Nabi. Dialah orang yang salah satu asabiqunal awalun, orang yang pertama-tama untuk masuk Islam. Dia yang membela saya dengan seluruh diri dan hartanya. Dia juga yang memberikan keturunan kepada saya. Jadi pertama masuk Islam, membela dengan harta dan jiwanya. Yang ketiga memberikan keturunan.
Ya. Jadi hebat di hati Nabi itu, Khadijah itu hebat. Tapi Nabi juga adil dengan istri-istrinya. Ya. Pak, gimana Pak ngebayangin dengan istri yang sekian Pak? Nggak usah dibayangin itu, karena Nabi juga punya apa namanya? Punya tugas yang luar biasa berat. Ya. Tahajud bagi Nabi itu wajib. Ya, kita kan sunnah ya. Kakinya sampai bengkak-bengkak itu buat sholat. Wah. Jadi wajar kalau Allah membuat spesialisasi kehidupan kepada Nabi. Walaupun secara umum kehidupannya manusiawi. Ya. Bisa cemburu, bisa sakit, bisa lelah, bisa lapar, Nabi. Dan itu menjadi cerminan para sahabat, teman-temannya Nabi, hingga ulama hingga sekarang. Ya. Tadi sobaru, alladzina sobaru ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Allah saja, kepada Tuhannya dia bertawakal. Yang disebut tawakal itu apa sih? Tawakal itu menyerahkan sesuatu kepada Allah dengan amal sebelumnya. Ada ikhtiar sebelumnya, setelah itu ditawakal. Ya, mau masuk sekolah misalnya ya, sekolah favorit itu, atau sekolah aja lah. Dia nggak belajar dengan baik. Gimana dia masuk sekolah yang dia impikan? Ya. Kalau ketika belajar dengan baik terus nggak masuk ke situ, Allah sudah menyiapkan rencana lain. Ya, makanya kita punya rencana plan A, plan B, plan C, rencana A, rencana B, rencana C. Karena bisa saja di rencana C itulah yang Allah beri keberkahan. 1, 2 luput. Nabi SAW pernah menggambar. Ini sering saya sampaikan ya. Kita ingatkan lagi lah supaya ini. Dia pernah menggambar satu kotak, jadi kotak. Ya, ada kotak persegi, ya, di tanah tuh digambar. Ya. Jadi Nabi memakai multimedia juga tuh, memakai media untuk menjelaskan kepada umatnya. Digambar garis 4 biji nyambung, jadi kotak. Kebayang ya teman-teman? Nah, garis 4 ini di tengahnya dikasih satu garis yang tembus sampai kotak atas, paling atas. Garis paling atas. Jadi begini, pernah saya sampaikan juga ini. Ditanya kepada sahabat, tahu gak ini apa? Allah dan Rasulnya yang tahu. Nah, kata Nabi, ini adalah perjalanan manusia. Ya. Garis yang lurus itu dikasih garis-garis lain kecil di garis itu. Garis yang lurus yang tembus ke atas tuh, itu dikasih garis-garis lain. Kata Nabi, inilah manusia, inilah usia manusia di garis lurus. Nah, garis-garis kecil yang kayak tulang ikan ini, garis-garis kecil, ini adalah dunia dengan segala isinya. Ada harta di situ, ada cita-cita di situ, ada rizki di situ. Nggak dapat di satu, dia dapat lagi yang lain gitu. Dia luput yang ini, dia dapat lagi yang lain. Terus angan-angan dia tembus. Ya, tapi jangan lupa ada kotak yang mengelilingi dia. Apa itu? Itulah kematian. Kita punya angan-angan terus sampai kemana, tapi diberi kotak, yaitu kematian. Dapat satu dunia, dapat lagi, nggak dapat, ada macam-macam lah ya. Tapi ada batasnya, yaitu kullu nafsin dha'iqatul maut. Jadi Nabi itu memberi gambaran. Ya. Kalau bisa kita foto tuh gambarnya itu ya. Cuma kita ditakdirkan Allah tidak bertemu Nabi. Mudah-mudahan kita berada lah dalam suasana akhirat bersama Nabi. Itu yang bertawakal kepada Allah, kepada Tuhannya ya.
menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Ya. Ada orang datang ke Nabi, kemarin naik apa? Saya naik unta. Unta kamu di mana? Itu di depan. Kamu ikut gak? Enggak, kan saya tawakal. Ikat dulu tuh ontanya, baru serahkan pada Allah. Ada usaha di situ. Ya, kalau model tawakal kayak gitu, Nabi nggak usah perang. Tawakal aja, udah ada yang nentuin Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti juga habis juga Abu Jahal itu. Enggak, dia tetap usaha. Datang satu persatu mengajak orang. Sama Nabi Muhammad, Nabi Nuh, ya. Bahkan Nabi Yusuf alaihissalam itu di penjara 7 tahun jadi guru ngaji, dia di penjara itu. Ya. Dia sampaikan bagaimana penyembahan itu hanya menyembah Allah saja, jangan patung-patung. Ya, sampai dikenal sebagai ustadz lagi kira-kira Nabi Yusuf di situ, orang yang memberi pencerahan. Ketika Nabi Yusuf dibebaskan setelah 7 tahun, mereka bersedih ya. Ya, ulama-ulama yang di penjara itu biasanya berkarya tuh di penjara itu. Berkarya apa? Berkarya untuk membimbing orang. Ya. Makanya jangan aneh kalau kita ngelihat ulama, ya, atau orang yang menyeru kepada Allah di penjara oleh tiran di mana saja ya. Itu malah produktif di penjara itu. Banyak orang yang bisa baca Quran misalnya di penjara. Jadi penjara itu bukan kuburan bagi orang yang bebas. Penjara adalah sarana pertobatan. Asal penjaranya ada orang-orang yang mau ngurus dengan benar. Jangan jadi sumber sekolah kejahatan. Ya, kan ada orang yang di penjara sekolah lagi. Jadi lebih canggih pas keluar. Ya. Penjara dia sekolah lagi. Bahkan sebagian dilakukan penganiayaan dulu sehingga dia lebih hebat, keluar jadi lebih sadis. Ya, banyak kejadian dulu. Tapi mereka tetap manusia. Ya. Ada kawan saya ya, itu sempat mengisi taklim di penjara di daerah Bekasi. Ya. Dan beda ya ketika taklim di penjara itu, orang-orangnya juga sebagian ada yang benar-benar pengen gitu ya, pengen taubat ya. Ada yang enggak ya. Bahkan saya sempat ngomong sama murid saya pernah ngikut, murid saya sama temen gitu pernah datang ke situ untuk dakwah di penjara ya. Murid saya pernah ngikut, dia ketemu murid lagi. Dia ngomongnya Kak ya, katanya Kak Arfan kalau kesana itu ketemu sama dia Kak. Siapa sih A? Dia bilang itu iya dia entah maling entah apa kasusnya katanya. Dia murid saya di SMP dulu, salah satu SMP di daerah Bekasi, nggak usah disebut lah SMP. Sampai sekarang saya belum pernah datang lagi, udah keluar kali orang, mudah-mudahan lah ya. Termasuk kawan saya imam dulu, remaja masjid ya, Al-Mukarrabin di Bekasi. Bukan dia yang datang ke penjara itu, saya pernah tahu itu. Biar bagaimana orang di penjara itu kan sedang diuji ya. Bisa jadi dia jauh lebih buruk, bisa jadi jauh lebih baik. Makanya ketika ulama di penjara kan ada lagunya tuh. Dibuang dia berkelana, di penjara dia uzlah, dibunuh syahid. Nah, orang yang berjuang di jalan Allah tuh ketika dibuang artinya diusir, dipindahkan kemana-mana, dia berkelana jadi rila, jadi sarana untuk mendapatkan ilmu kauniyah. Ya, mendapatkan masyarakat baru, ketemu teman baru, dia berdakwah lagi, ya, gitu. Ada yang dibuang ke daerah mana, dia malah berdakwah di situ. Di penjara dia uzlah itu artinya menyepi dari
kemaksiatan dunia, hiruk pikuk dunia, dia beruzlah sembari dia berdakwah. Ya. Kalau dia ada temennya ya, kan ada penjara yang cuma sendirian dia, penjara-penjara tertentu. Ya. Di penjara dia uzlah, dibunuh dia syahid. Semuanya baik. Makanya ajabali amril mukminin, ajaib urusan kaum mukminin itu. Ketika dia ditimpa musibah, sabaro, dia bersabar. Ketika dia dianugerahi nikmat, syakaro, dia bersyukur. Jadi dua-duanya baik gitu. Dan itu baik buat dia. Itu mukmin. Dapat musibah dia sabar. Ya. Cool aja dia cool. Ya. Dapat nikmat dia bersyukur. Sehingga faza ditambah lagi nikmat. Ya. La azidannakum. Dia tambah lagi. Allah tambah nikmat. Nikmat itu bukan ukuran jumlah ya. Kadang-kadang kita enak banget, jumlah rumahnya, jumlah sawahnya, jumlah mobilnya, jumlah kendaraan. Bukan jumlah kalau nikmat itu ya, keberkahan yang ada di situ itu nikmat ya. Kayaknya kalau kita membandingkan ya teman-teman nih, kita lah terutama, bagaimana tadi kita ada hubungannya dengan tawakal. Emang berat tawakal itu ya. Timbang-timbangannya banyak ya. Sama kayak kasus sahabat Nabi yang pergi keluar dari Mekah, itu timbangannya banyak. Kayak tadi ya, harta saya nanti siapa yang ngurusin. Kalau sahabat yang tadi kan karena dia perantau disembunyiin aja hartanya. Ternyata oh iya, ada Nabi waktu itu berkomentar terhadap orang ini ya. Katanya itu perniagaan yang baik katanya. Kata Nabi ya, kamu sudah melakukan semalam perniagaan yang baik ya, waktu itu loh. Jadi udah dagang dia. Dagang apa? Hartanya semua diserahkan sama orang musyrik tuh, tapi dia mendapatkan kebahagiaan yang Allah berikan. Itu dagang. Ya. Innallaha astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sungguhnya Allah sudah berjual beli dengan kaum mukminin. Apa yang dijual belinya? Amwalahum, hartanya, dan anfus, jiwanya, udah dijual. Ya. Untuk membeli apa? Ya. Bi anna lahumul jannah, jannah surga. Jadi orang mukmin itu sudah terjual harta dan dirinya. Kepada siapa terjual? Kepada Allah. Ya. Balasannya apa? Surga. Ya. Ada seorang datang kepada Nabi. Wahai Nabi Muhammad, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, apakah kalau aku sholat, ya, kalau aku zakat, kalau aku puasa, ya, kalau aku mengerjakan yang diperintah Allah dan menjauhi larangan Allah, dan aku tidak menambah lagi, maksudnya sholat dia sholat wajib, ya, sedekah yang wajib berarti zakat, aku tidak nambah lagi, dakhalal jannah, apakah aku akan masuk surga? Ya. Kata Nabi, iya. Jadi sebenarnya yang disebut wajib itu kalau dia konsisten dengan kewajibannya itu bisa masuk surga. Ya. Ketika dia pergi, kata Nabi, saksikan orang calon penghuni surga. Tapi dia konsisten, makanya yang disebut sebagai wasiat. Wasiatlah kepadaku ya Nabi, ya. Wasiatilah aku, berilah aku nasihat ya Nabi.
amantu billah tsumastaqim. Engkau beriman kepada Allah dan istiqomah, tetap jalan terus. Ya. Itu yang namanya istiqomah tuh yang lumayan berat ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang ayat selanjutnya mengenai rizki bagi binatang yang tidak ngurusin rizkinya, mungkin insyaallah mudah-mudahan besok kita lanjutkan ya. Mohon maaf di media sosialnya itu ayatnya yang berbeda itu ya, gak cukup waktu. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.